Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Ini pengantar sebuah buku. Penulisnya punya perjalanan yang ya cukup unik lah. Dulunya dia koresponden asing, seringnya liputan di tempat-tempat yang ya bisa dibilang agak suram gitu. Oke, Irak, Afghanistan, semacam itu ya? Iya, semacam itu. Tapi kemudian, dia justru memulai pencarian global. Cari tempat-tempat yang dianggap bahagia. Wah, kebalikannya ya? Banget. Kita bakal lihat gimana rasa penasaran dia, dan mungkin ketidakbahagiaan pribadinya sendiri, itu mendorong ekspedisi ini. Yuk, kita kupas bareng. Nah, ini yang dari awal udah bikin penasaran ya. Gimana penulis ini langsung nantang ide umum. Ide kalau kebahagiaan itu ya sepenuhnya urusan dari dalam diri kita aja. Iya kan? Banyak yang bilang gitu. Betul, sumber ini langsung ngasih argumen kuat kalau lingkungan dan budaya kita, ya di mana kita berada, gitu itu punya pengaruh besar. Ngaruh ke siapa diri kita dan ya gimana perasaan kita. Jadi dia kayak nyiapin panggung gitu ya? Persis, menyiapkan panggung buat perjalanan mencari tahu apa iya sih struktur sosial yang beda-beda misalnya. Negara super kaya tanpa pajak, atau negara yang malah mendorong orang buat overthinking, apa itu bisa jadi kunci kebahagiaan? Premisnya berani sih ini. Dan ternyata jiwa petualangnya tuh udah ada dari kecil loh. Oh iya? Ada cerita lucu pas dia umur 5 tahun, nekat mau kabur gitu, berpetualang sama temennya. Hah, serius? Iya, tapi ketahuan polisi di pinggir jalan tol. Jadi bibitnya emang udah ada kayaknya. Wah, bibit unggul petualang ya? Tapi ironisnya, pas jadi koresponden NPR, kerjanya malah ke tempat-tempat yang ya dianggap nggak bahagia itu. Irak, Afghanistan. Indonesia juga disebut ya tadi? Indonesia juga disebut, iya. Dia ngaku sih, cerita dari sana tuh menyentuh hati. Tapi ya lama-lama bikin dia murung juga katanya. Nah, bisa jadi dari situ ya muncul ide radikalnya? Kayaknya gitu. Gimana kalau dia justru cari tempat-tempat bahagia yang jarang diekspos, gitu kan? Iya. Dia lempar pertanyaan gimana kalau yang bikin mikir banget misalnya, gimana kalau Anda, pendengar nih, tinggal di negara super kaya tanpa pajak? Menarik tuh. Atau di tempat yang mikir kalau gagal itu ya biasa aja, nggak dianggap aib gitu. Wah, itu beda banget ya. Atau yang saking demokratisnya, Anda sampai milih pemilu 7 kali setahun. Capek juga kayaknya ya. Atau malah di tempat yang nggak menyarankan orang mikir kebanyakan gitu. Apakah Anda bakal lebih bahagia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nih yang jadi kompas perjalanannya dia. Dan yang menarik lagi, penulis ini belak-belakan banget. Dia ngaku kalau dia sendiri nggak merasa bahagia. Oh, dia terbuka soal itu ya? Iya, malah dari kecil dia bilang dia mengidentifikasi diri sama Eeyore dari Winnie the Pooh. Tahu kan? Si keledai yang pesimis itu. Ah, iya, si Eeyore. Selalu murung gitu ya. Nah, dia juga cerita kalau merasa tertekan sama ekspektasi zaman sekarang. Yang kayaknya nuntut kita harus selalu happy, selalu ceria. Tekanan sosial ya? Betul. Makanya dia agak ya skeptis gitu sama buku-buku motivasi yang bilang kebahagiaan tuh ada di dalam diri, tinggal gali lebih dalam aja. Nggak semudah itu gitu ya maksudnya. Kayaknya gitu, dia sampai ngutip filsuf Alan Watts. Pakai analogi lingkaran, nggak mungkin ada di dalam tanpa ada di luar. Ah, oke. Masuk akal. Intinya ya lingkungan kita itu penting banget, nggak bisa dipisahin. Betul. Dan ini nyambungin banget ya. Rasa nggak puas pribadinya dia dengan argumen yang lebih luas tadi. Kalau di mana kita berada secara fisik, secara budaya, itu ya krusial banget. Penting ya? Penting. Budaya itu kayak air tempat kita berenang lah. Seringnya kita nggak sadar, nggak kelihatan, sampai kita ya keluar dari situ. Baru kerasa bedanya ya? Baru kerasa. Penulis ini bahkan nyinggung soal pencarian surga di masa lalu. Kayak Taman Eden, yang ironisnya pernah dipetakan di wilayah Irak modern. Wah, ironis banget itu. Iya kan? Tapi bedanya, kalau penjelajah zaman dulu mungkin belajarnya bahasa Aram buat cari surga itu. Nah, dia ini siap-siapnya dengan mempelajari apa yang dia sebut liturgi modern kebahagiaan. Liturgi modern kebahagiaan. Istilah apa lagi nih? Hahaha. Iya, maksudnya istilah-istilah psikologi modern gitulah, kayak positive effect. Itu apa artinya? Itu intinya soal seberapa sering kita ngerasain emosi positif. Terus ada juga hedonic adaptation. Hedonic adaptation. Iya,
itu kecenderungan kita buat balik lagi ke tingkat kebahagiaan awal kita setelah ngalamin kejadian besar. Mau itu kejadian baik atau buruk. Oh, jadi kayak level dasar kebahagiaan gitu ya? Kurang lebih gitu. Dia juga ngutip Henry Miller katanya. Tujuan seseorang bukanlah sebuah tempat, melainkan cara baru dalam melihat sesuatu. Dalam juga ya kutipannya. Iya. Jadi inilah kerangkanya ya, seorang penulis yang jujur nih soal ketidakbahagiaannya sendiri. Dia berangkat dari Miami, memulai misi yang dia sadar mungkin agak sia-sia juga. Dia sadar itu ya? Sadar. Dia ingat kutipan Eric Hoffer. Pencarian kebahagiaan adalah salah satu sumber utama ketidakbahagiaan. Wah, agak pesimis ya startnya. Iya juga ya, paradoks gitu ya. Tapi dia mikir, ya sudahlah, toh nggak ada ruginya juga mencoba. Jadi ini bukan cuma perjalanan fisik antar negara aja. Tapi juga perjalanan Mencari cara pandang baru soal kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini menarik banget. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting nih, buat Anda, para pendengar, buat direnungkan. Penulis ini kan percaya banget kalau kebahagiaan itu gak cuma urusan di sini, di dalam diri kita, tapi sangat dipengaruhi oleh di luar sana. Lingkungan, budaya, gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Anda sendiri nih, faktor budaya atau lingkungan spesifik apa sih yang paling kuat ngebentuk rasa sejahtera Anda? Di luar pola pikir pribadi Anda ya. Pertanyaan bagus tuh. Ada nggak elemen di lingkungan Anda sehari-hari yang dampaknya kebahagiaan Anda mungkin baru kepikiran sekarang setelah dengar pembahasan ini? Coba direnungkan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Oke, mari kita mulai. Coba bayangkan suasana kafe di Rotterdam ya. Nyaman gitu, Eropa banget, tempat orang bisa nongkrong lama. Iya, kebayang. Santai gitu ya suasananya? Betul. Nah, terinspirasi dari catatan perjalanan Anda, kita hari ini mau kayak, berburu kebahagiaan gitu. Lascia Sobonner. Wah, menarik tuh. Berburu kebahagiaan. Fokusnya ke Belanda. Ketemu Profesor Ruud Veenhoven. Dia ini kan dianggap bapak baptisnya riset kebahagiaan. Veenhoven. Iya. Dengan World Database of Happiness-nya yang terkenal itu kan? Tepat, kita mau gali database itu. Lihat apa sih yang bisa kita pelajari soal kebahagiaan global dan khususnya di Belanda sendiri. Oke, siap. Jadi kita bakal bedah bareng nih ya, gimana sih kebahagiaan yang rasanya personal banget itu dicoba diukur pakai cara ilmiah. Iya, agak aneh juga ya mengukur bahagia. Emang, ini kan pergeseran dari filsafat ke studi yang lebih empiris. Sering pakai istilah subjective well-being atau SWB. SWB, oke. Intinya sih, ya tingkat kebahagiaan yang diakuin orang itu sendiri. Nanti kita lihat temuannya. Ada yang menarik, ada juga yang bikin kaget kadang-kadang. Siap, kita mulai dari pertemuannya dulu deh. Gimana sosok Veenhoven ini? Nah, di catatan Anda, itu digambarin kayak Robin Williams versi Belanda. Oh iya, energik gitu berarti ya? Kayaknya gitu. Tapi kantornya katanya biasa aja. Nggak yang gimana-gimana, tapi penuh buku. Tapi yang menarik, dia mulai studi kebahagiaan ini di tahun 60-an ya? Betul. Itu kan zaman waktu akademisi lain kebanyakan fokusnya ke masalah, ke disfungsi. Nah iya, malah dia fokus ke apa yang bikin orang merasa baik. Cukup nekat ya pada masanya. Banget. Melawan arus lah istilahnya. Nah, tantangannya kan jelas. Gimana coba ngukur sesuatu yang subjektif banget, kayak bahagia? Itu dia. Gimana caranya? Metode utamanya, ternyata sederhana banget. Cuma tanya langsung ke orang. Sesimpel tuh. Ditanya gimana? Ya, pertanyaan kayak, secara keseluruhan, seberapa bahagiakah Anda saat ini? Pakai skala biasanya, 1-10 gitu. Waduh. Kok kayak kurang ilmiah ya kedengerannya? Apa valid itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Emang kedengerannya simpel banget kan? Iya, katanya kan jawaban bisa dipengaruhi hal sepele, baru nemu koin di jalan, atau siapa yang nanya, cewek atau cowok gitu, bisa beda. Bener, ada bias-bias kayak gitu. Peneliti juga sadar kok. Tapi argumennya secara umum, metode ini tuh cukup valid. Cukup valid gimana maksudnya? Jadi jawaban orang itu cenderung konsisten kalau ditanya lagi di waktu berbeda. Terus juga cocok sama penilaian orang terdekat mereka,
kayak teman atau keluarga. Oh, oke. Jadi meskipun nggak sempurna, tapi untuk gambaran kasar di level populasi itu cukup berguna ya? Persis, memberi kita gambaran umum lah. Menarik, oke. Terus apa temuan kunci dari database raksasa ini? Siapa aja nih yang cenderung lebih bahagia? Ada beberapa pola yang konsisten muncul nih. Misalnya, orang ekstrovert. Ekstrovert, lebih bahagia dari introvert? Rata-rata begitu, laporannya lebih tinggi. Terus orang yang menikah juga, rata-rata lebih bahagia daripada yang lajang. Ini sering dengar sih, apalagi? Yang aktif secara religius, mereka juga cenderung melaporkan skor kebahagiaan yang lebih tinggi. Wah, jadi kayaknya temuan ini mengkonfirmasi ya kalau menikah atau religius itu bikin orang bahagia. Nah, hati-hati. Ini dia jebakan klasiknya. Jebakan apa tuh? Masalah kausalitas terbalik. Ayam sama telur duluan mana? Maksudnya? Apakah menikah itu menyebabkan orang jadi bahagia? Atau orang yang dasarnya udah bahagia, lebih ceria gitu, jadi lebih gampang nemu pasangan. Dan akhirnya menikah. Iya bener juga. Bisa jadi orang bahagia yang lebih mungkin nikah ya? Bisa jadi kan? Sama juga soal agama. Apa aktif beragama bikin bahagia? Atau orang yang udah merasa hidupnya baik-baik aja lebih mungkin cari komunitas religius? Ngerti. Jadi data ini cuma nunjukin ada hubungan ya? Korelasi. Bukan sebab akibat pasti. Tepat. Arah panahnya itu belum tentu jelas. Ini penting banget buat diingat. Jangan langsung lompat ke kesimpulan. Poin krusial itu. Sip. Terus gimana kalau soal tempat? Negara mana yang paling bahagia? Ada kejutan nggak di sini? Wah, banyak. Misalnya nih, negara yang katanya homogen banget, kayak Islandia, Denmark. Iya, negara Skandinavia gitu ya. Betul, mereka itu justru termasuk yang paling bahagia. Ini kan agak menantang ide kalau keragaman sosial itu otomatis lebih baik buat kebahagiaan. Menarik. Terus apa lagi? Kesenjangan pendapatan. Ternyata kesenjangan yang tinggi di suatu negara itu nggak selalu berkorelasi negatif kuat sama kebahagiaan nasional. Oh ya, padahal sering dibilang kalau kesenjangan itu masalah besar. Iya, tapi datanya nggak sesimpel itu. Terus yang ini agak bikin bingung. Negara paling bahagia, kadang tingkat bunuh dirinya relatif tinggi juga. Loh, kok bisa gitu? Aneh banget. Aneh kan? Masih jadi perdebatan juga kenapa bisa begitu. Dan satu lagi, Amerika Serikat. Kenapa AS? Ternyata bukan adidaya kebahagiaan. Banyak negara lain yang skornya lebih tinggi. Jadi, ya banyak kejutan lah. Jadi mereka cukup bahagia kok. Oh ya? Iya, biasanya skornya di rentang 5-8 dari skala 10. Jadi nggak sepesimis yang kadang kita bayangkan lah. Oke. Nah, balik lagi ke Belanda nih, tempatnya Eindhoven. Skor mereka kan tinggi ya, sering dikaitin sama toleransi mereka yang terkenal itu. Betul. Soal narkoba, prostitusi, mereka kan pendekatannya beda ya. Iya, penulisnya bahkan cerita nyobain ganja legal di cafe shop di Rotterdam. Oh, dia cerita itu? Gimana katanya? Hasilnya, agak anti klimaks gitu. Katanya karena legal, jadi kurang seru, kurang greget dibanding kalau ngelakuinnya diam-diam. Haha, ada benar-benar juga mungkin ya. Tapi pengalaman itu sebenarnya nyentuh pertanyaan yang lebih dalam nggak sih? Pertanyaan apa tuh? Iya, apa sih yang sebenarnya kita cari? Kesenangan sesaat atau makna yang lebih dalam? Ini jadi ingat eksperimen pikiran Robert Nozick soal mesin pengalaman. Oh, yang mesin yang bisa ngasih sensasi bahagia terus-terusan itu ya? Iya, ditawarin mesin itu, mau nggak? Kebanyakan orang kan nolak. Artinya, hidup itu lebih dari sekedar sensasi enak terus-menerus. Bener juga. Nah, Eindhoven sendiri juga nemuin soal hedonisme ini. Katanya, moderasi itu kuncinya. Kayak kurva U kebalik gitu. Kurva U kebalik, maksudnya? Kebahagiaan tertinggi itu ada di tengah-tengah. Buat penikmat stimulan misalnya, yang paling bahagia itu yang pakainya moderat. Yang nggak pakai sama sekali atau yang berlebihan, justru rata-rata skornya lebih rendah. Wah, menarik itu. Jadi nggak harus abstinen total ya untuk bahagia. Menurut Eindhoven sih gitu. Yang lebih menarik lagi, sikap permisif soal seks di suatu negara itu juga berkorelasi positif sama kebahagiaan nasional rata-rata. Serius? Jadi negara yang lebih bebas soal seks cenderung lebih bahagia? Korelasinya positif. Tapi ya itu tadi, korelasi. Bukan berarti sebab akibat langsung ya. Dan mungkin ini kelompok orang yang beda dengan yang rajin ke tempat ibadah tadi. Iya, paham. Nah, di akhir catatan itu ada momen yang cukup nyelekit sih. Momen apa tuh?
Pas Vinhoven ngaku, dia tuh sebenarnya nggak terlalu peduli orang bahagia atau enggak. Yang penting buat dia, ada perbedaan data yang bisa dianalisis. Wah, keras juga ya kedengarannya. Iya, kayak nyadarin gitu kalau pendekatan data kayak gini, sepenting apapun punya batasan. World Database of Happiness ini kan nggak bisa ngukur kebahagiaan yang datang dari seni misalnya, atau dari ikatan keluarga yang kuat, atau makna hidup yang lebih dalam. Hal-hal yang susah diukur angka. Persis. Data ini sangat berharga buat lihat pola, lihat korelasi di tingkat makro, tingkat masyarakat. Tapi jelas ini bukan resep kebahagiaan pribadi buat si A atau si B. Dan nggak bisa menangkap esensi penuh dari hidup yang bermakna. Setuju. Soal toleransi Belanda tadi juga gitu. Menarik sih, tapi kayak yang disinggung penulis, ada sisi lain di mana toleransi itu bisa jadi terasa kayak ketidakpedulian aja, nggak terlalu ambil pusing sama orang lain. Iya, ada benernya juga. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Silakan. Kalau data nunjukin ada korelasi misalnya ya antara pernikahan atau agama dengan kebahagiaan, tapi kita tahu sebab akibatnya itu nggak jelas. Dan banyak banget aspek penting hidup kita yang nggak bisa diukur pakai angka. Terus gimana sebaiknya Anda menggunakan informasi kayak gini? Pertanyaan bagus tuh. Dalam pencarian makna dan kesejahteraan Anda sendiri, gitu. Apa fokus ngejar peringkat negara paling bahagia itu cara yang benar? Atau mungkin ada cara pandang lain yang lebih berguna buat perjalanan unik Anda masing-masing? Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba bongkar catatan menarik soal Swiss. Tentang konsep kebahagiaan mereka yang agak unik ya. Iya, unik banget. Sumber-sumber ini kan nunjukin ada paradoks gitu. Negara yang terkenal super efisien, mungkin malah kesannya kaku, atau ya membosankan. Kayak pengalaman Anda cerita itu, yang soal pasangan Swiss di Tanzania. Ah ya, yang itu. Kaku banget emang. Tapi, anehnya datanya bilang mereka itu justru termasuk paling bahagia di dunia. Selalu di peringkat atas survei global. Nah, gimana tuh bisa? Itu misi kita sekarang. Kita gali bareng rahasia di balik kepuasan ala Swiss ini. Pertanyaan bagus banget itu. Gimana coba bangsa yang teratur banget, Jerman aja kelihatan santai dibanding mereka, terus bersihnya minta ampun, kaya raya, tapi kok nggak terlalu ekspresif gitu ya? Tapi bahagia. Ini jadi ingat omongan filsuf Schopenhauer. Dia kan bilang, kebahagiaan itu mungkin cuma ketiadaan penderitaan aja. Nah, iya. Apakah sesimpel itu? Atau ada hal lain yang lebih dalam ya dari sumber-sumber Anda? Kayaknya lebih dari itu sih. Sumbernya nunjukin ada beberapa faktor kunci. Dan seringkali caranya itu nggak kita duga gitu. Oh ya, contohnya? Salah satunya soal cara mereka lihat kesuksesan sama kekayaan. Gimana tuh? Jadi ada penekanan kuat banget buat nggak nonjolin kekayaan. Bedalah sama budaya, misalnya kalau punya pamerin dong. Di Swiss itu lebih ke kalau punya ya simpan aja. Jadi OKB, orang kaya baru yang suka pamer itu wah dianggap nggak banget. Oh gitu ya? Bahkan ada cerita, orang lebih nyaman ngomongin penyakit daripada ngomongin gaji. Serius? Wah, Iya, ini kan jadinya ngurangin potensi iri hati. Iri hati itu kan racun kebahagiaan ya. Intinya jangan terlalu jadi pusat perhatian lah. pendekatan yang beda banget ya. Terus ada lagi soal fungsionalitas dan keteraturan yang katanya ekstrim. Betul. Kereta tepat waktu, jalanan mulus, air keran bisa langsung minum. Sumber Anda malah bilang toilet umum bersih itu sumber kebahagiaan. Tepat sekali. Keteraturan ini ya meskipun banyak banget aturannya ya. Nggak boleh berisik lewat jam 10 malam, diawasin tetangga. Kayak negara pengasuh super gitu. Tapi efektif banget ngilangin frustrasi kecil sehari-hari. Jadi nggak ada drama-drama kecil gitu ya? Kurang lebih begitu. Mungkin ini bagian dari meminimalkan penderitaan ala Schopenhauer tadi. Beda jauh sama kekacauan mungkin kayak di Tanzania itu.
Keteraturan ini jadi fondasi ketenangan. Oke. Selain keteraturan, sumber Anda juga nyebut soal kepercayaan sosial. Katanya tinggi banget. Bisa pesan hotel tanpa kartu kredit, isi bensin, bayar nanti. Pondok di gunung pakai sistem jujur. Nah, ini poin penting banget. Ada peneliti, namanya John Halliwell. Dia banyak neliti soal kebahagiaan dan faktor sosial. Dia nemuin korelasi kuat antara tingkat kepercayaan di masyarakat sama kebahagiaan warganya. Percaya kalau orang lain bisa dipercaya, itu modal sosial yang luar biasa. Masuk akal sih. Terus selain sosial, lingkungan fisik juga penting ya buat mereka. Ada istilah biofilia itu, cinta sama alam. Sumber Anda cerita pengalaman penulis di puncak Alpen, katanya tenang banget. Iya, koneksi ke alam ini dalam banget buat mereka. Ada studi klasik tuh dari Roger Ulrich. Nunjukin pasien di rumah sakit bisa pulih lebih cepat kalau kamarnya menghadap pemandangan alam, bukan tembok. Oh, yang itu ya, pernah dengar sekilas. Nah, iya. Buat orang Swiss, akses gampang ke alam, terutama gunung ya, itu bukan cuma buat rekreasi, tapi bagian penting buat jaga keseimbangan mental. Ada efek fisiologisnya. Walaupun penulisnya juga bercanda sih. Mungkin itu karena hipoksia, kurang oksigen di ketinggian. Bisa jadi juga. Oke, terus soal politiknya gimana? Demokrasi langsung katanya ada pengaruh juga. Iya, betul. Warga Swiss kan sering banget voting langsung ya, buat isu gede sampai isu kecil. Meskipun kadang hasilnya agak unik. Hak pilih perempuan aja baru tahun 1971 diakui nasional. Tapi menurut ekonom Bruno Frey, partisipasi ini ningkatin rasa ikut memiliki. Dan ujungnya, kebahagiaan. Bahkan buat penduduk asing yang nggak bisa milih. Jadi, kualitas pemerintahan, rasa dilibatkan, itu penting. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya mikir dari catatan Anda. Soal kebosanan. Katanya kebosanan Swiss itu malah jadi aset tersembunyi. Kok bisa gitu? Agak aneh ya. Emang kedengarannya kontraintuitif banget ya. Tapi ada filsuf, Bertrand Russell. Dia banyak nulis soal makna hidup. Dia bilang, kapasitas buat nahan bosan itu penting buat hidup bahagia. Kenapa? Karena nyambung ke kesabaran. Oh, kesabaran ya kuncinya. Sabar. Mereka tuh bisa diam. Nggak ngerasa harus buru-buru atau nyari sensasi terus. Mungkin kebosanan ini malah ngasih ruang buat mikir lebih dalam. Kayak Einstein gitu. Pas dia nemuin teorinya, kan kerja di kantor paten yang tenang di Bern. Jadi kebahagiaannya bukan yang meledak-ledak kayak joy de vivre Prancis gitu ya, semangat hidup yang ceria, lebih ke arah kepuasan yang stabil, tenang gitu. Sumber Anda bilang orang Swiss sendiri aja kadang kaget kalau sadar mereka bahagia. Betul sekali. Tapi ya, ada sisi lain juga yang disinggung di sumbernya. Tingkat bunuh diri yang relatif tinggi. Nah, itu dia. Gimana penjelasannya? Agak kompleks sih. Tapi intinya, faktor pencegah bunuh diri, misalnya norma sosial atau agama, itu beda sama faktor pemicu kebahagiaan. Kayak pemerintahan yang baik, alam tadi, dan lain-lain. Terus ada juga teori, kalau kita ada di lingkungan yang semua orang kelihatan bahagia, itu bisa jadi beban kalau kita sendiri lagi nggak merasa gitu. Iya. Bisa jadi tekanan ya. Betul. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kebahagiaan ala Swiss ini unik ya? Bukan euforia. Tapi lebih kayak kepuasan yang tenang, yang dalam. Sumber Anda pakai istilah keren, conjoyment. Gabungan joy, kegembiraan, sama contentment, kepuasan. Iya, conjoyment. Rasa nyaman sama hal-hal biasa aja. Didukung sama fungsi negara yang jalan, kepercayaan, alam, nggak pamer, dan mungkin sedikit kebosanan yang produktif, itu tadi. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan. Mungkin nggak sih, dengan sedikit aja ngurangin dorongan buat pamer? Atau lebih menghargai keteraturan, rutinitas yang mungkin terasa biasa? Atau coba bangun kepercayaan di lingkungan sekitar Anda? Atau sekedar luangin waktu buat bener-bener hadir di saat ini, tanpa gelisah pengen ke tempat lain? Kira-kira Anda bisa nggak nemuin versi conjoyment ala Anda sendiri? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya, nggak perlu sampai naik gunung Alpen kok. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita gali lebih dalam materi yang Anda bagikan ya. Sebuah bab buku tentang perjalanan ke Butan. Iya, betul.
fokusnya ke pengalaman penulis di kerajaan Himalaya ini. Dan kita coba pahami pendekatan unik mereka soal kehidupan, terutama soal kebahagiaan nasional bruto, GNH itu. Sambil kita lihat juga kaitannya, atau mungkin bedanya, sama mitos Shangri-La. Kita bakal lihat daya tarik awalnya, tapi juga keraguan yang muncul ya. Oke. Mulai dari kedatangannya aja udah unik ya. Pendaratan yang katanya menegangkan banget di Paro. Betul, curam katanya. Terus nggak ada tuh dunia bandara yang seragam kayak di banyak negara lain. Dan langsung disambut pemandu wajib. Wah, ini jelas bukan sekedar liburan biasa. Iya, udah terasa diatur dari awal mungkin ya. Nah, nggak heran kan penulisnya langsung teringat Lost Horizon dan Shangri-La. Ya, lokasinya terisolasi, pegunungan megah, budayanya juga terasa sangat berbeda. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran surga rekaan James Hilton itu? Nah, ini menarik. Ada elemen Shangri-La-nya memang sulit dijangkau, eksklusif karena kebijakan turismenya. Mereka kan membatasi turis, ada biaya harian minimum yang lumayan tinggi. Oh iya, betul. Tapi, ya sumber Anda ini cepat nunjukin kalau ini bukan utopia. Penulisnya nemu kopi instan, jalanan yang berbahaya. Tantangan hidup sehari-hari juga ada ya. Iya, jadi penulisnya mungkin terpesona, tapi menarik juga cerita kalau editornya dulu sempat nolak cerita soal Bhutan ini. Loh, kenapa ditolak? Dianggapnya terlalu kecil, nggak relevan gitu. Ini nunjukin gimana persepsi orang luar seringkali beda sama kenyataan di sana. Menarik. Dan inti perbedaan Bhutan itu mungkin ada di konsep unik mereka. GNH ya, kebahagiaan nasional bruto. Itu dia, bukan PDB yang jadi tolok ukur utama, tapi kebahagiaan kolektif masyarakatnya. Penulisnya bahkan ketemu langsung sama Karma Ura, salah satu pemikir penting di balik GNH. Betul. Gimana sih GNH ini sebenarnya menantang cara pandang ekonomi kita yang biasa? Wah, ini tantangan fundamental ya. Karma Ura itu menggambarkannya cerdas banget. Katanya PDB itu kayak panel instrumen yang salah di pesawat. Maksudnya? Menurut dia, PDB itu cacat karena cuma ngitung transaksi ekonomi, nggak peduli itu baik atau buruk. Contohnya? Ya, kayak penjualan senjata atau biaya pemulihan bencana, itu dihitung PDB sebagai pertumbuhan positif. Kan aneh. Iya juga ya. Sama kayak menilai sekolah cuma dari jumlah murid, bukan kualitas pendidikannya, gitu katanya. Oke, masuk akal. Jadi GNH mencoba mengukur apa? GHNS coba ukur hal-hal yang benar-benar penting buat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, vitalitas komunitas, lingkungan, penggunaan waktu yang seimbang. Jadi bukan cuma soal materi atau uang aja ya? Bukan. Intinya itu soal tahu kapan cukup. Nah, ini konsep yang bertolak belakang banget sama obsesi pertumbuhan ekonomi tanpa henti di banyak negara. Wah, itu perspektif yang radikal ya. Dan perbedaan ini kelihatan juga di banyak detail budaya yang penulis catat. Kayak perpaduan yang kontras gitu. Iya, betul. Di satu sisi, tradisinya kuat banget. Kayak kewajiban pria pakai go. Terus ada panahan sebagai olahraga nasional yang seru dan agak keras ya katanya. Saling ejek antar tim. Haha, ya, riuh banget katanya. Tapi di sisi lain, modernitas juga mulai masuk. Nah, itu dia. TV masuk, bawa gulat WrestleMania. Iya kan? Penulis bahkan cerita ketemu Rinpoche, guru Buddha yang dihormati, dianggap reinkarnasi. Terus, yang nyata banget ya? Banget. Terus ada juga keunikan dalam kepercayaan sehari-hari. Anjing liar yang katanya percaya diri karena orang percaya reinkarnasi. Sama itu Drukpa Kunli, si orang gila ilahi. Ah ya, dengan simbol falus yang dilukis di rumah-rumah untuk usir roh jahat. Itu kan nunjukin kebijaksanaan gila. Cara pandang spiritual yang sangat nggak konvensional. Untuk menantang norma ya? Betul. Ditambah lagi sisa-sisa kepercayaan animisme Bon Prabuddha yang masih terasa. Jadi spiritualitas itu kayaknya menyatu banget sama kehidupan sehari-hari ya? Bukan sesuatu yang terpisah di tempat ibadah aja? Kayaknya gitu. Dan ini mungkin nyambung ke keramahan mereka yang tulus. Penulis merasa beda karena Bhutan nggak pernah dijajah. Terus soal perhatian penuh dari pemandu Tashi itu. Cara dia salaman, bahasanya yang unik. Iya. Nyebut sisa makanan vestigial. Penulis menyebut perhatian Tashi itu sebagai mata uang universal kesejahteraan. Mata uang universal kesejahteraan. Dalam ya maknanya?
Mungkin perhatian tulus ke Egy itu salah satu kunci kebahagiaan yang coba diukur GNH. Sesuatu yang, ya, nggak bisa dihitung pakai uang. Perjalanan fisik penulisnya sendiri gimana? Katanya juga penuh tantangan ya. Oh iya, jalanannya sempit, berkelok-kelok di tepi jurang. Penundaannya juga khas. Tasya menyebutnya untuk beberapa waktu. Santai ya. Terus ada momen-momen personal penulis yang menarik juga. Iya, kayak pas dia nyelamatin serangga yang terbalik. Atau lari ketakutan ngira sapi itu beruang. Haha, iya. Sampai dialognya sama turis Amerika yang skeptis itu. Yang nggak percaya orang bisa bahagia tanpa kekayaan ala barat. Itu menunjukkan benturan cara pandang lagi ya. Nah, justru kesulitan perjalanan itu, kata Linda Lemming, ekspatriat Amerika yang dikutip penulis, bisa bikin orang merasa lebih hidup. Terus momen nyelamatin serangga itu terjadi setelah penulis ngobrol sama Karma Ura soal welas asih loh. Oh iya, jadi ada kaitannya. Kayaknya iya. Itu kan tindakan kecil, nggak ada nilai ekonomisnya, tapi memberi kepuasan batin. Menunjukkan ada pergeseran cara pandang si penulis. Dia mulai menyerap nilai GNH soal welas asih. Jadi setelah semua pengalaman ini, gambaran Bhutan yang muncul emang kompleks ya? Iya, kompleks. Negara yang berjuang jaga tradisi di tengah arus modernisasi. Menerapkan GNH yang bisa dibilang radikal, memadukan spiritualitas yang dalam, sama realitas hidup yang kadang ya sulit, biasa aja. Jelas bukan Shangri-La kayak di novel, tapi Bhutan ini nawarin alternatif yang provokatif. Alternatif dalam hal apa? Prioritasnya itu kebahagiaan kolektif, penerimaan pada keterbatasan, konsep cukup itu tadi. Terus penghargaan pada perhatian dan welas asih. Jadi ini memaksa kita untuk bertanya lagi ya soal asumsi kita sendiri tentang apa sih kemajuan itu, apa hidup yang baik itu. Betul, yang seringkali kita terlalu fokus sama ukuran ekonomi melulu. Nah, sebagai penutup nih, menarik buat merenungkan perasaan penulis pas mau pulang. Gimana tuh perasaannya? Bukan euforia nemu utopia, tapi lebih ke semacam penerimaan. Perasaan oke gitu. Oke. Bukan bahagia meluap-luap ya? Bukan. Mungkin nilai terbesarnya bukan nemu jawaban absolut, tapi pergeseran cara pandang dia terhadap hidup. Bisa jadi. Dan ini mungkin bawa kita ke pertanyaan untuk Anda yang menyimak. Panel instrumen apa sih yang sebenarnya Anda gunakan untuk mengukur kemajuan atau kesejahteraan dalam hidup Anda sendiri? Maksudnya, di luar ukuran materi atau ekonomi semata. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, mari kita langsung aja nih bahas topik kali ini. Hubungan unik antara kekayaan yang luar biasa dan kebahagiaan. Oke. Kita pakai studi kasus Qatar. Ini kita gali dari catatan perjalanan pribadi seseorang di sana ya, negara yang sering banget disebut salah satu terkaya di dunia. Betul. Nah, pertanyaannya buat Anda semua, apa iya tumbukan uang yang datangnya cepat gitu benar-benar jadi jalan pintas ke kebahagiaan? Uniknya, tulisan Arab Qatar itu, kalau dilihat sekilas mirip icon smiley face ya. Haha, iya juga ya. Tapi apa kenyataannya begitu? Qatar ini menarik sih, kayak laboratorium sosial raksasa gitu. Laboratorium sosial? Maksudnya? Iya, transformasinya kan cepet banget. Dari negara yang relatif sederhana jadi super kaya dalam sekejap mata gara-gara gas alamnya. Oke. Jadi ini kesempatan langka buat lihat langsung apa asumsi kita soal uang dan kebahagiaan itu beneran terbukti apa enggak di lapangan. Nah, kesan pertama dari catatan perjalanan ini emang soal kemewahan yang, gimana ya, hampir absurd. Absurd ya. Contohnya? Misalnya pengalaman terbang di kelas bisnis Qatar Airways. Itu kosong melompong. Rupanya warga lokal milih kelas 1. Wah. Terus layanannya dari kru asing terasa berlebihan banget. Lalu di hotelnya, Four Seasons, megahnya minta ampun tapi dingin gitu rasanya. Perhatian stafnya detail banget sampai ada petugas khusus di toilet. Serius? Petugas toilet? Iya. Bahkan sup gazpacho disajikan pakai 3 gelas kristal berbeda. Prinsipnya kayak, ya karena kita bisa aja, gitu. Tapi di balik itu semua ada nuansa hampa. Hotel mega itu dirasa kayak makam yang indah. Ini menarik. Menyentuh ironi soal kenyamanannya. Jangan-jangan kenyamanan absolut malah bikin kosong.
Bisa jadi gitu ya. Ada konsep psikologi namanya hedonic treadmill, adaptasi hedonis. Intinya, kita ini cenderung cepat terbiasa sama hal enak. Jadi butuh dosis lebih gede lagi buat ngerasain bahagia yang sama. Oh, kayak orang menang lotre gitu ya. Awalnya senang banget, lama-lama biasa lagi. Nah, itu contohnya. Mungkin ini juga menjelaskan kenapa di Qatar, kayak yang dicatat itu, ada semacam lomba status lewat jam tangan mahal atau pena memblang. Kita terus butuh sesuatu yang lebih. Masuk akal juga. Belum lagi potensi isolasi. Uang memang bisa bangun tembok nyaman, tapi tembok itu juga bisa misahin kita dari interaksi sosial. Padahal riset bilang, hubungan sosial itu kunci utama kebahagiaan. Bener juga. Nah, ngomongin kehidupan sehari-hari ini juga unik. Pengalaman di sana itu melahirkan istilah bangsa ruang tunggu bandara. Ruang tunggu bandara? Gimana tuh? Semuanya super modern, penuh orang dari mana-mana, tapi rasanya fungsional aja, impersonal, kurang berakar kuat. Kayak tempat transit doang gitu. Iya. Terus yang aneh, nggak ada toko kelontong kayak 7-Eleven gitu. Teorinya, mungkin karena warga lokal punya pelayan yang ngurusin belanja mereka. Bisa jadi. Jadi nggak perlu keluar rumah buat beli hal kecil ya? Kayaknya gitu, hampir semua sektor jasa dijalankan pekerja asing. Dari Nepal, India, Filipina, ada hierarkinya sendiri. Warga Qatar asli malah jadi minoritas di negaranya sendiri. Wow, jadi minoritas ya? Iya. Oh, terus soal nyetir. Katanya itu udah kayak olahraga ekstrim. Mungkin cerminan budaya kebebasan tanpa banyak konsekuensi buat warga lokal. Wah, itu bisa jadi cerminan budaya tuh. Nah, dari sisi sosial budaya, ini juga menarik. Catatan ini kan menyoroti kurangnya rasa memiliki atau ikatan sejarah yang dalam. Karena pembangunan yang cepet banget itu ya? Iya, seolah masa lalunya kehapus. Beda sama kultur kayak di Jepang misalnya, di mana jiwa tempat kadang lebih penting dari bangunannya. Terus, budaya suku dan keluarga besar di Qatar. Itu gimana? Memang sih, nggak sih jaring pengaman. Tapi di sisi lain bisa terasa membatasi. Individu kayak selalu diawasi gitu. Status seringkali ditentukan garis keturunan, bukan pencapaian pribadi. Oke. Ada juga paradoks negara kaya tanpa pajak penghasilan. Nyaman sih, tapi nggak ada kontribusi pajak ini bisa berarti minimnya keterlibatan warga. Prinsip no taxation, no representation lah kira-kira. Jadi kurang merasa punya andil gitu ya? Mungkin. Bahkan ada studi MRI loh, yang nunjukin rasa puas pas orang merasa berkontribusi, kayak bayar pajak. Bukan soal gede kecilnya pajak ya, tapi rasa jadi bagian usaha bersama. Menarik. Penulis catatan ini juga cerita, ternyata susah buat ngobrol langsung sama warga Qatar asli. Oh iya, kenapa katanya? Nggak dijelasin detail sih, tapi kesannya gitu. Pas akhirnya ada kesempatan ngobrol sama beberapa orang di Al Jazeera, ditanya apakah Anda bahagia? Mereka malah kurang nyaman jawabnya. Kenapa ya? Jawaban umumnya, ya kebahagiaan itu kehendak Tuhan. Gitu. Terus diobservasi juga, di tengah seragamnya pakaian pria, disdasya itu. Jubah putih panjang itu ya? Iya, aksesoris kayak pena Montblanc atau jam tangan mewah, jadi penanda status yang kelihatan banget. Sampai penulisnya ini ikutan beli pena mahal buat coba memahami pola pikir materialisme di sana. Wah, sampai segitunya ya. Ini jadi mikir, soal materialisme versus keyakinan. Mungkin kebahagiaan sejati itu lebih datang dari keyakinan ya. Entah ke Tuhan atau ke nilai-nilai lain. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita lihat negara sekuler yang dianggap bahagia, Denmark atau Swiss gitu, mereka punya keyakinan kuat sama nilai lain. Demokrasi, kesetaraan, hak nikmatin waktu luang. Oke. Jadi bukan cuma materi. Betul. Sementara di Qatar, ada contoh ekstrim, kayak orang beli nomor telepon unik harganya $2,5 juta. Apa itu bahagia beneran? Atau cuma kepuasan sesaat aja? Gila juga ya, nomor telepon semahal itu. Nah, ada kutipan bagus dari warga Qatar namanya Abdul Aziz. Uang penting buat martabat, tapi selebihnya nggak nambah kebahagiaan. Dia merasa pemerintah keliru kalau nyamain uang sama bahagia. Oke, jadi kalau dirangkum dari pengalaman yang dibagikan ini ya, gelimang harta di Qatar itu setidaknya dari sudut pandang sumber ini nggak serta-merta menghasilkan kebahagiaan yang dalam buat warganya. Iya, kayaknya gitu kesimpulannya. Ada indikasi keterasingan, kurangnya akar sejarah, terus dampak dari ketergantungan sama pekerja asing, plus budaya kesukuan. Kenyamanan absolut itu sendiri bisa jadi malah menjemukan atau mematikan semangat.
Bahkan pengalaman penulisnya kehilangan pena mahal yang baru dibeli itu jadi kayak metafora kecil ya. Kenikmatan materi mungkin cuma sesaat dan ilusi aja. Betul. Catatan perjalanan ini benar-benar memantik pertanyaan ya, untuk kita renungkan bersama. Anda juga di rumah, jika sebuah masyarakat bisa mengalihdayakan, outsource, hampir segalanya, pekerjaan layanan, bahkan mungkin sebagian interaksi sosialnya, apa ya dampaknya pada jiwa kolektif masyarakat itu? Mungkinkah justru kemudahan absolut dan hilangnya gesekan atau tantangan dalam hidup? Itu yang jadi penghalang terbesar buat kebahagiaan sejati dan pencarian makna? Pertanyaan yang dalam untuk direnungkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu tempat yang unik banget, penuh kontradiksi. Islandia. Islandia. Ya, negeri es dan api. Betul. Sumber kita kali ini dari sebuah buku yang coba ngulik soal kebahagiaan di berbagai negara. Nah, Anda mungkin mikir Islandia, dingin, gelap, jauh banget gitu kan? Iya, persepsi umumnya kan gitu. Tapi data bilang mereka itu salah satu negara bahagia loh. Jadi misi kita hari ini ya coba ngertiin kenapa bisa begitu. Apa sih rahasianya orang Islandia bisa tetap happy, apalagi pas musim dingin yang gelap gulita itu? Kita coba bongkar bareng ya. Yang menarik memang itu ya. Gimana persepsi kita soal bahagia yang seringnya kita kaitin sama matahari, sama anget-anget, itu kayak dipatahkan sama Islandia. Sumber ini punya beberapa teori yang ya lumayan bikin kaget sih. Paling kelihatan dulu ya. Gelapnya itu loh berbulan-bulan gelap pekat. Tapi anehnya sumber ini bilang tingkat seasonal affective disorder atau SAD, depresi musiman itu rendah ya? Justru rendah banget. Lebih rendah dari katakanlah Amerika bagian timur laut. Padahal kan di sana nggak segelap Islandia ya. Nah, ini ada satu teori mungkin agak provokatif ya, soal adaptasi genetik. Jadi mungkin nih, orang-orang yang dulu rentan sama SAD secara historis nggak bisa bertahan di lingkungan Islandia yang keras itu. Jadi yang tersisa ya populasi yang genetiknya lebih tahan banting sama gelap. Sumber ini bahkan nyebutnya survival of the felicitous, yang paling bahagia atau paling nggak tahan banting secara mental, itu yang bertahan. Wah, pandangan evolusioner soal happy ya, menarik. Selain genetik, ada juga faktor sosialnya kan, yang disebut teori bertahan bersama atau mati bersama. Betul. Di iklim se-ekstrim itu, kerjasama itu udah bukan pilihan lagi. Itu keharusan mutlak kan? Mau nggak mau ya? Iya. Ketergantungan satu sama lain ini akhirnya numbuhin ikatan komunitas yang kuat banget. Ditambah lagi populasinya kan kecil ya, cuma sekitar 300 ribuan jiwa. Kecil banget ya untuk ukuran negara. Iya. Jadi hampir semua orang ya saling kenal, atau paling nggak punya kenalan yang sama lah. Banyak juga yang masih saudaraan. Nah ini efeknya kemana-mana, termasuk ke politik. Oh ya, gimana tuh? Sumber ini nyatat, politisi di sana itu cenderung lebih khawatir soal pengangguran. Kenapa? Karena penderitaannya itu dirasain sama orang yang mereka kenal langsung, gitu. Oh, jadi lebih personal ya dampaknya. Betul. Dibanding inflasi tinggi yang bebannya dianggap ya kebagi rata ke semua orang. Jadi sentuhan personalnya kuat. Masuk akal sih kalau komunitasnya sekecil itu. Oke, geser dikit ke budayanya nih. Ada soal kebiasaan minum mereka yang unik. Sumber ini nyebutnya bracketed indulgence. Ah, iya. Itu unik tuh. Jadi mereka bisa minum banyak banget pas weekend, tapi hari kerja stop total. Ketat banget. Penjelasannya macem-macem ya. Macem-macem. Ada yang bilang warisan Viking lah. Pesta pas lagi ada stok. Ada juga yang bilang buat ngilangin bosan ketemu orang yang itu-itu aja. Haha, bisa jadi. Sampai ada alasan yang pragmatis banget. Alkohol di sana kan mahal ya. Jadi, kalau udah minum, ya sekalian aja sampai mabuk biar nggak rugi gitu katanya. Biar worth it ya minumnya. Terus, yang juga penting banget buat mereka kan bahasa ya. Bahasa Islandia. Oh, itu fundamental banget buat identitas mereka. Mereka bangga sekali nganggapnya itu bahasa Viking murni. Jadi alih-alih nyerap kata asing kayak kita gitu ya. Mereka aktif bikin kata baru. Contohnya bagus tuh, tolva buat komputer. Artinya nabi angka. Puitis kan? Keren banget nabi angka. Bahkan sapaannya aja beda ya. Iya,
Komm du sel itu artinya datanglah bahagia, terus pas pisah, fair to sell, pergilah bahagia. Jadi bahasa itu sumber kebahagiaan juga buat mereka. Wah, dalam ya maknanya. Dan soal sastra, katanya Islandia itu negara dengan penulis per kapita paling banyak sedunia. Konon begitu. Kayaknya semua orang di sana itu penyair atau penulis deh. Ada dukungan pemerintah juga, dan jadi penulis itu dihormati banget. Ada pepatahnya kan, lebih baik nggak pakai sepatu daripada nggak punya buku. Wow, itu nunjukin banget ya penghargaan ke ekspresi diri. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya yang menurut saya juga kunci banget. Cara mereka mandang kegagalan. Nah ini nih yang paling bikin penasaran. Sumbernya bilang kalau di Islandia itu gagal kayaknya nggak bawa stigma sosial yang berat kayak di tempat lain. Iya, bener. Mereka malah bisa kagum sama orang yang gagal asal niatnya baik dan udah nyoba sungguh-sungguh. Beda banget ya. Ini kan bikin orang jadi lagi bebas ya secara psikologis. Mau nyoba bikin band, gagal. Mau mulai bisnis, gagal. Atau proyek seni lainnya, itu kayak, ya udah biasa aja gitu. Jadi nggak takut buat mencoba ya? Betul. Ini ngingetin sama konsep flow-nya Csikszentmihalyi itu. Fokusnya di proses mencoba, di kenikmatannya, bukan cuma di hasilnya nanti gimana. Sumber ini malah bilang, sedikit delusi diri kayak, saya kayaknya bisa nih. Itu justru penting buat kebahagiaan di sana. Hasilnya, ya banyak banget karya kreatif lahir, termasuk yang mungkin ya jelek lah kalau kata kita crap gitu. Iya, tapi crap itu kata mereka malah kayak pupuk. Penting buat numbuhin karya bagus nantinya. Sikap polos atau naivete, nggak terlalu mikirin susahnya, itu malah jadi kekuatan. Menarik banget cara pandangnya. Terus ada lagi soal keyakinan. Agak ambigu ya. Iya, soal hidden people itu ya. Elf, kurcaci, gitu-gitu. Sumbernya ini cerita, banyak orang Islandia itu posisinya di antara percaya sama nggak percaya. Abu-abu gitu ya. Persis. Ada cerita beneran, katanya kru jalan sampai belokin rute gara-gara ada batu yang dipercaya dihuni. Nah, ruang ambigu ini bukannya bikin bingung, malah dianggap memperkaya hidup mereka. Jadi nggak harus hitam putih ya? Kayaknya gitu. Bahkan pemimpin kepercayaan kuno Islandia, hedonism, dia ngaku kalau agamanya mungkin campuran pemikiran aja. Tapi yang penting itu tindakannya. Punya sistem kepercayaan itu sendiri. Satu lagi deh yang unik banget. Happy sama sedih atau melankolis itu nggak dianggap musuhan. Nah, Orang bisa bahagia sambil memelihara sedikit melankolia. Gitu katanya. memelihara melankolia. Gimana tuh? Kayak kata seorang Islandia di sumber ini, melankolia itu kayak getaran yang bikin kamu ngerasa hidup. Jadi bukan sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali. Ini beda banget ya sama pandangan umum. Beda banget. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari sumber ini, kebahagiaan Islandia itu kayaknya campuran unik ya. Ada komunitas yang erat banget gara-gara tantangan alam, Iya, terus cinta sama bahasa dan ekspresi diri, penerimaan sama gagal yang luar biasa. dan bahkan nyaman sama ambiguitas dalam keyakinan. Mereka kayak berhasil ngubah yang kelihatannya minus, gelap, terisolasi, potensi gagal, jadi sumber kekuatan dan kreativitas ya. Jadi ingat omongannya Nietzsche. Yang mana tuh? Soal ukuran hebatnya masyarakat itu dilihat dari gimana cara mereka mengubah penderitaan jadi sesuatu yang berharga. Wah, pas banget itu. Islandia kayaknya ngelakuin itu dengan cara mereka sendiri yang unik. Ujung-ujungnya, sumber ini kayak mau bilang kalau bahagia itu, bahkan di tempat paling susah sekalipun, bisa jadi pilihan sadar. Orang Islandia milih buat happy dan mungkin sedikit mabuk ya, di tengah gelap. Ini tentu bikin kita mikir juga ya, Anda mungkin juga kepikiran, seberapa besar sih peran kita nerima atau bahkan ngerangkul aspek-aspek yang kita anggap negatif atau sulit dalam hidup kita. Kayak gelapnya metaforis atau gagal gitu. Dalam perjalanan kita sendiri nyari kepuasan atau kebahagiaan. Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sumber kita ini cukup menarik. Sebuah catatan perjalanan pribadi. Betul, sebuah eksplorasi ke Moldova, tempat yang waktu itu menurut data global, disebut negara paling nggak bahagia sedunia. Ya, penulisnya ini sengaja ke sana,
Bukan buat cari bahagia, tapi justru pengen paham, apa sih ketidakbahagiaan itu? Apa ya yang bisa kita pelajari? Nah, sumber ini bagusnya kasih pandangan langsung ya. Kesan pertama, interaksi sama keluarga lokal di Chisinau, ibu kotanya, terus perjalanan ke daerah lain juga. Jadi bukan data doang, tapi pengalaman manusiawinya ya. Suasana, pola pikir. Tepat. Misi kita ya, coba gali inti ketidakbahagiaan yang dilaporkan ini langsung dari pengalaman penulisnya. Oke, kita mulai dari kesan pertamanya nih. Sampai di Chisinau, penulis langsung ngerasa suasananya agak, gimana ya, muram gitu. Ekspresi orang-orangnya. Ah ya, dia nyebutnya kerut dahi Moldova, Moldovan skull. Kayak ekspresi kosong tapi ada rasa kesal terpendam gitu ya. Benar. Terus ada kejadian bus mogok, penumpangnya turun gitu aja. Nggak protes, nggak ngeluh. Nah itu bikin penulisnya mikir, ini jangan-jangan kayak ketidakberdayaan yang dipelajari ya, semacam learn helplessness gitu. Udah pasrah sama keadaan? Bisa jadi. Pengamatan itu langsung ngasih gambaran dalam sih. Mungkin udah terbiasa sama kondisi yang susah diubah. Secara visual, dia juga nyatet soal arsitektur Soviet yang masih dominan, terus gaya pakaian wanita yang katanya mencolok. Rok mini, riasan tebal. Tapi ada penjelasan dari orang lokal Marisha. Katanya itu karena banyak pria kerja di luar negeri, jadi ada ketidakseimbangan gender gitu. Masuk akal juga ya. Penulis juga cerita tinggal sama Lube, seorang nenek Rusia, babusya, di apartemen era Soviet. Komunikasinya terbatas banget ya katanya. Si nenek sering jawab 50-50. Iya, 50-50. Mungkin maksudnya 50-50, serba nggak pasti gitu ya. Rutinitasnya nonton TV sama ngeluh soal perestroika. Dia ngerasa reformasi era Gorbachev itu bawa dampak buruk buat hidupnya. Nah, dari sini sumber mulai gali akar masalahnya. Salah satunya jelas ekonomi. Bukan cuma pendapatan per kapita yang rendah, waktu itu sekitar $880 setahun. Tapi lebih ke kemiskinan relatif. Ini poin penting. Mereka bandinginnya sama Eropa Barat, bukan negara yang kondisinya mirip atau lebih parah. Jadinya ngerasa tertinggal banget. Selain ekonomi, ada masalah identitas, budaya. Penulis ngerasa Moldova ini kayak bangsa fabrikasi. Kayak kejepit antara Rusia dan Rumania gitu ya. Nggak jelas identitasnya. Iya, bahkan bahasa aja bisa jadi sumber konflik. Ada contoh cerita Sandru, si nasionalis. Ini nunjukin kurangnya rasa bangga, nasional, atau budaya yang solid. Dan yang paling krusial menurut sumber ini, ya minimnya kepercayaan. Ini yang serem sih. Kepercayaan ke pemerintah, produk lokal, tetangga, bahkan keluarga sendiri ya, rendah banget. Betul. Dan riset global kan emang sering nunjukin kaitan kuat antara kepercayaan sosial yang rendah sama kebahagiaan yang rendah. Ditambah lagi korupsi, nepotisme yang katanya merajalela. Terus sikapnya itu loh, pasrah dan individualis negatif. Ungkapan kayak cala Moldova, ya beginilah Moldova. Atau cesafak, apa boleh buat? Dan yang paling nyelekit mungkin, no este problema mea, bukan masalah saya. Nah, sikap bukan urusan saya ini dampaknya nyata. Contohnya pompa air di apartemen Luba itu. Rusak, tapi ya dibiarin aja. Nggak ada yang mau urunan benerin karena bukan masalah saya. Aduh, itu sih menghambat kemajuan banget ya. Terus ada lagi soal iri hati. Iya, ada lelucon satir soal neraka itu. Orang Moldova katanya nggak belum dijaga iblis. Kenapa tuh? Karena kalau ada satu yang coba manjat keluar, yang lain bakal narik dia turun lagi. Tajam banget ya gambarannya. Wah, dalam. Tapi nggak semuanya suram kan ya di cerita ini. Ada sisi lainnya juga. Bener. Penulis ketemu juga orang yang kayak Vitali, blogger yang kritis tapi cerdas. Terus Marisha yang optimis buka usaha bantu turis. Para relawan Peace Corps juga, walau frustrasi sama birokrasi dan ketidakpercayaan di sana. Tapi sebagian nemuin makna, kayak Joanna yang senang bisa bantu. Jadi ada kontrasnya. Termasuk si Luba tadi, di balik keluhannya, dia masih punya prinsip berbuat baik pada sesama. Menunjukkan ada semacam ketegangan ya antara sinisme sosial sama nilai personal yang mungkin masih bertahan. Satu lagi yang positif dan konsisten disebut, buah dan sayuran di sana katanya seger banget. Tanah subur soalnya. Tapi ironisnya, anggurnya malah dianggap biasa aja sama penulis ya. Padahal Moldova kan dikenal juga penghasil anggur. Nah, pengalaman ini ngaruh ke penulisnya sendiri. Dia nggak jadi lebih bahagia loh habis dari sana. Malah kayak ikut ketarik suasana suramnya ya. Jadi teori kebahagiaan relatifnya nggak terbukti buat dia. Pelajaran utamanya buat dia, sikap bukan masalah saya, itu kayak penyakit sosial. Dan analoginya itu loh,
Kualitas lingkungan sosial lebih penting dari posisi kita di dalamnya. Mending jadi ikan kecil di kolam bersih Ya, daripada ikan besar di danau tercemar. bener banget. Jadi, reaksi terhadap kemiskinan relatif dan budayanya, soal kepercayaan, harapan, itu lebih nentuin daripada angka kemiskinannya sendiri. Jadi kalau dirangkum dari sumber ini, ketidakbahagiaan Moldova itu kayak jalinan rumit ya. Ada ekonomi, krisis identitas pasca Soviet. Dan yang paling ditekankan yaitu tadi, budaya ketidakpercayaan, pasrah, sama individualisme negatif yang ngerusak. Bukan cuma soal miskin. Nah, ini ninggalin pertanyaan menarik buat Anda semua renungkan. Kalau memang identitas kuat, kepercayaan sosial, harapan kolektif itu fondasi kebahagiaan bangsa, Gimana dampaknya buat masyarakat lain, mungkin termasuk kita, yang lagi ngalamin perpecahan, perubahan cepat, atau krisis identitas. Apa ya yang bisa kita ambil dari pengalaman Moldova ini buat konteks yang lebih luas? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang ke Bali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya soal kehidupan dan kebahagiaan di Thailand. Sumbernya dari catatan seorang pengamat asing, dari bab bukunya, isinya observasi unik banget. Jadi, ya misi kita bareng-bareng memahami beberapa konsep budaya Thailand yang khas. Terutama soal bahagia itu gimana sih buat mereka? Mungkin cukup beda dari yang biasa Anda rasakan. Betul. Kita mulai dari yang agak kontras nih. Pengalaman penulis di bar Bangkok yang ya mungkin agak klise gitu. Tapi justru dari situ kebuka pemahaman lain. Yang Suzy Wong, itu ya? Iya, semacam itu. Terus ada cerita teman seperjalanannya soal kickboxing, atau aturan pakaian santai, celana pendek oke, tapi kaos kutang jangan, gitu ya. Haha, iya. Sampai kebiasaan kencan juga disinggung, kayak permukaan aja kelihatannya. Nah itu dia, kayak cuma kulitnya. Betul. Tapi yang bikin sumber ini menarik, dia nggak berhenti di situ. Dia gali lagi dari soal bar, fenomena sekspat, bahkan pizza stroberi yang aneh itu. Pizza stroberi, serius. Iya, ada disebut sekilas. Nah, dari hal-hal itu dia nemu benang merahnya ke konsep budaya yang lebih dalam. Kayak Mai Penlai, Jayen, sama cara orang Thai memandang berpikir itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar laporan jalan-jalan biasa, tapi lebih ke eksplorasi cara pandang hidup gitu. Oke. Coba kita bedah deh soal permisivitas ala Thailand ini. Ada kutipan menarik nih. Apapun yang terlalu besar untuk disapu ke bawah karpet, otomatis dianggap perabot. Gimana tuh maksudnya? Nah itu dia. Jadi masalah sosial yang udah gede atau umum banget, contohnya industri seks gitu ya, itu nggak disembunyiin rapi-rapi. Tapi juga nggak secara aktif diperbaiki kayak di barat. Jadi dibiarin aja gitu? Lebih ke, ya keberadaannya diakui aja, kayak ada kursi atau meja di ruangan. Mungkin nggak suka, tapi ya udah ada di situ. Nggak kayak di misalnya Belanda yang permisif tapi terstruktur. Ini lebih ke, ya udahlah, namanya juga manusia punya dorongan ini itu. Dorongan erotis, moneter, ya diterima aja gitu ya, tanpa banyak komentar. Kurang lebih begitu. Dan di baliknya ini, kerasa banget pengaruh Buddhisme. Kuat. Bahkan ke orang kayak Scott, teman penulis, yang ngakunya ateis. Kelihatan dari apanya tuh? Contohnya soal nggak terlalu leket sama materi. Dia gampang aja ngasih buku yang udah selesai dibaca. Terus ada gagasan karma, merit making, berbuat baik buat kehidupan nanti. Oke. Dan yang paling kontra sama Barat, ini nih. Kecurigaan mereka sama terlalu banyak berpikir. Buat mereka, mikir kebanyakan itu, gimana ya, nggak produktif. Malah bisa jadi sumber masalah. Wah, menarik. Ini kebalikan banget ya? Ya, mungkin terkait ajaran untuk nggak terlalu melekat sama pikiran sendiri juga. Nah, ini langsung nyambung ke Mai Penlai dong ya, yang artinya kayak, sudahlah, atau biarin aja. Persis, itu dia. Contohnya kuat banget yang dari Dennis Gray, jurnalis veteran itu. Oh, yang soal akuntansi rumit itu ya? Iya, masalah nggak kelar-kelar, manajernya malah bilang, Dennis Mai Penlai aja yang ini, nggak usah cari solusi. Jadi bukan nyerah gitu aja, tapi lebih ke milih prioritas mungkin. Mana yang penting dibahas, mana yang ya sudahlah. Tepat, soal prioritas dan penerimaan. Lalu ada lagi nih, Jayen. Hati yang dingin atau tenang. Gimana tuh contohnya?
Ada cerita kepala sekolah Kunip. Pohon pisang tetangganya ganggu halaman dia, tapi dia nggak langsung marah-marah atau negur keras. Terus? Dia cuma patahin satu daun pisang itu, nggak bilang apa-apa. Itu udah sinyal halus. Pesannya, ya hubungan baik sama tetangga lebih penting daripada masalah kecil ini. Wah, halus banget caranya. Simpan air keruh di dalam, tunjukkan air jernih di luar, gitu ya? Iya, semacam itu. Tapi menariknya, sumber ini juga nyinggung paradoksnya loh. Di balik tenang-tenangnya itu, kok ya ada juga sisi ekstrim, tingkat kekerasan tertentu atau spesialisasi bedah sambung penis yang katanya unik di sana. Hah? Serius? Iya, ada disebut juga. Jadi seolah orang Thai itu modenya cuma dua, giant banget atau ekstrim sekalian, gitu. Kompleks ya. Tapi di sisi lain, ada aspek yang juga penting banget buat keseharian mereka. Sanuk. Kesenangan. Ah iya, sanuk. Arsitek Sumit Jumsai bilang, kalau nggak sanup, nggak usah dikerjain. Ini beda kan sama mentalitas barat yang kerja keras, main keras. Kerja ya kerja, main ya main. Betul. Kalau sanuk ala Thai itu kayaknya lebih nyatu sama kegiatan, nggak dipisah. Contohnya Syureret yang kerja di PBB itu. Rapat ya rapat, tapi bisa sambil ketawa, bercanda. Bahkan saling ledek gitu ya. Kayak manggil temen lobster karena pendek. Iya, dan itu dianggap biasa aja. Kesenangan itu bukan hadiah nanti setelah kerja, tapi bagian dari proses kerjanya itu sendiri. Oke, jadi kerja pun harus ada sanuknya. Menarik. Terus soal senyum Thailand. Katanya juga nggak sesimpel kelihatannya ya. Wah iya, ini penting banget. Senyum di Thailand itu bukan cuma tanda bahagia. Lapisannya banyak. Maksudnya? Bisa berarti kagum, yim chen chom. Bisa juga nggak setuju, yim tak tan. Bahkan bisa nutupin sedih, yim sao. Ada juga senyum terpaksa, yim mai auk. Jadi, gimana bedainnya? Mata orbicularis oculi yang cuma gerak pas senyum tulus. Oh, gitu ya. Jadi senyum itu lebih kayak gestur sosial ya, bukan cuma soal perasaan. Bisa dibilang gitu. Pengingat bagus sih itu. Terus ada lagi soal spiritualitas sehari-hari. Kayak rumah roh di depan toko itu. Ah, iya sering lihat itu. Buat apa sih katanya? Buat menenangkan roh atau penunggu tempat itu. Biar nggak ganggu. Terus ada juga pengalaman penulis sama pramal, Jiao. Dia ke peramal juga. Iya, awalnya skeptis banget. Tapi si pramal ini nyebut detail-detail pribadi dia yang spesifik banget. Susah dijelasin logikanya. Contohnya? Kayak soal anak adopsi penulis, terus ada patung Ganesha warna coklat posisi duduk yang emang dia punya. Si pramal bisa tahu, itu bikin penulis jadi mikir lagi soal takdir versus kontrol diri. Wah, iya juga ya. Bikin merinding dikit. Bahkan peristiwa gede kayak kudeta militer pun dilihatnya agak beda di sana. Gimana tuh bedanya? Kalau di AS misalnya pasca badai Katrina, kan banyak yang nyalahin pemerintah ya. Nah, di Thailand pas kudeta, reaksinya tuh lebih ke semacam penerimaan. Bukan setuju ya, tapi lebih nerimo. Mungkin nyambung ke My Pen Lai lagi. Atau pandangan soal karma dan siklus hidup yang panjang. Bisa jadi ada perspektif yang lebih luas gitu. Ironisnya, PM baru setelah kudeta itu malah ngumumin fokus kebijakannya adalah kebahagiaan rakyat. Ada-ada aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, poin-poin penting dari penjelajahan kita kali ini apa aja ya? Beberapa hal penting ya. Pertama, nilai dari nggak terlalu banyak mikir dan melepaskan. Itu si My Pen Lai. Kedua, menjaga hati yang dingin, jayen, ketenangan. Terus, pentingnya sanuk, kesenangan dalam segala hal, ya? Bukan cuma pas libur. Betul. Lalu, memahami lapis-lapis makna di balik senyuman. Dan terakhir, mungkin pandangan hidup yang lebih menerima peran takdir atau hal-hal di luar kontrol kita. Oke, nah ini pasti bikin kita mikir juga ya. Mungkin ada pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Ya, coba deh. Gimana kalau Anda coba terapin sedikit aja My Pen Thai pas lagi stres? Atau sengaja cari lebih banyak sanuk dalam rutinitas harian? Apakah pendekatan ala Thailand ini bisa cocok buat Anda? Atau ada batasnya mungkin dalam konteks hidup Anda sendiri? Sesuatu buat direnungkan ya. Betul. Sebagai penutup, ada satu pemikiran nih yang cukup provokatif dari sumber ini. Dia mengutip peneliti soal suku Inuit yang ternyata juga nggak terlalu menghargai pemikiran berlebih. Oh iya, gimana katanya? Katanya begini,
Orang bahagia itu nggak punya alasan buat berpikir. Mereka hidup, alih-alih mempertanyakan kehidupan. Dalam juga ya. Iya. Nah, gimana pandangan ini menantang gagasan Barat soal pentingnya hidup yang teruji, introspeksi mendalam, dan semacamnya? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Yuk kita langsung aja bahas sumber-sumber Anda kali ini. Fokusnya menarik banget soal eksperimen sosial di Slough, Inggris. Iya, Slough ya, kota yang reputasinya agak kurang gitu ya. Betul. Nah, BBC ini coba suntikin kebahagiaan ke sana. Pertanyaan gedenya nih, bisa nggak sih kebahagiaan tuh direkayasa gitu aja? Apalagi di tempat kayak Inggris. Nah, yang langsung kelihatan dari sumber Anda itu, ya ampun kuat banget dinding skeptisismnya orang Inggris soal kebahagiaan yang terlalu ditunjukin gitu. Oh, jadi beda ya sama Amerika misalnya? Beda banget. Di Inggris tuh kayak ada rasa curiga gitu loh. Seolah-olah ngomongin bahagia tuh agak kurang sopan. Atau naif mungkin ya. Ah, iya. Ingat cerita narator di sumber itu kan? Yang di Bandara Heathrow? Nah, itu dia. Petugas imigrasinya langsung waspada gitu. Cuma gara-gara dengar kata kebahagiaan. Aneh kan? Benar, kontras budayanya kerasa banget. Jadi, mari kita bedah nih. Apa sih persisnya yang BBC lakuin di Slough itu? Programnya Making Slough Happy. Iya, program itu. Sumber Anda nyebut ada 50 sukarelawan. Mereka ikut semacam pelatihan kebahagiaan intensif, 12 minggu gitu. Wah, 12 minggu. Kedengarannya intens ya. Aktivitasnya juga unik-unik tuh. Ada meluk pohon sama yoga tawa. Serius. Haha, iya serius. Bahkan ada terapi kuburan juga. Tujuannya biar lebih menghargai hidup gitu katanya. Wow. Terus hasilnya gimana? Katanya ada peningkatan kebahagiaan sampai 33%. Betul, klaimnya segitu. Angkanya lumayan tinggi kan? Tapi, nah, disinilah skeptisisme Inggris tadi jadi relevan lagi. Maksudnya? Ya, sumber Anda juga kayak ngasih sinyal keraguan gitu. Ini beneran perubahan mendalam atau cuma efek sesaat buat di TV aja? Apalagi kan ada budaya muddling through itu. Oh iya, bertahan seadanya, gitu ya. Betul, jadi kayak nggak terlalu percaya sama solusi instan gitu. Jadi di satu sisi ada intervensi yang rasanya dari luar banget, di sisi lain ada budaya lokal yang cenderung sinis ya sama resep bahagia instan. Menariknya, sumber Anda juga nyebut filsuf Inggris Jeremy Bentham. Oh iya, Bentham. Dengan kalkulus kebahagiaannya itu ya? Nah, itu kan pendekatannya beda banget ya. Lebih pragmatis gitu kedengerannya. Tepat sekali. Bentham itu hitungannya untung rugi kesenangan sama penderitaan. Tapi buat orang banyak, secara kolektif. Utilitarianisme ya namanya? Iya, betul. Walaupun ada kritiknya juga sih, tapi jejak pemikiran ini kelihatan di kebijakan publik Inggris, kayak iuran TV BBC atau biaya macet itu. Oh, jadi ngorbanin sedikit ketidaknyamanan individu demi kebaikan bersama gitu ya? Kurang lebih gitu. Ini nunjukin cara mikir soal kesejahteraan yang beda, lebih komunal, lebih terukur. Jauh dari ekspresi bahagia personal ala Amerika yang coba diterapin di Slough tadi. Pantesan ya. Bahkan pakar di eksperimen BBC itu aja ngaku kan, beberapa metode kayak yoga tawa itu rasanya canggung buat pesertanya. Iya, nggak kena gitu mungkin ya. Nah, cerita para partisipan di sumber Anda kayaknya nguatin itu juga ya. Mereka nemuin makna justru dengan cara yang nggak diduga. Betul banget, ada Richard Hill itu kan? Iya, dia justru merasa lebih bahagia setelah kena serangan jantung, bukan karena pelatihannya. Nah, itu dia. Pengalaman itu sendiri yang bikin dia jadi lebih menghargai hidup. Unik banget perspektifnya. Sangat unik. Terus ada lagi, Veronica Puglia. Dia juga ngerasa lebih bahagia, tapi bukan karena teknik aneh-aneh itu. Bukan, dia ngaitinnya justru ke aspek sosialnya. Ketemu orang baru, ngerasa nyambung. Itu loh analoginya soal orang pasta gigi sama orang tisu toilet. Oh ya, pas lagi susah uang ya. Dia milih pasta gigi karena ngasih rasa nyaman, bukan cuma fungsi dasar kayak tisu. Iya, itu nunjukin pentingnya koneksi sosial sama pilihan personal buat ngerasa, ya cukup gitu. Terus jangan lupa Heather White, perawat lansia itu. Dia kan skeptis banget sama buku self-help. Ah iya, Heather. Menurut dia, sumber bahagia orang Inggris itu simpel aja. Anjing sama kebun.
Bener juga ya. Cara dia ngadepin sedih juga khas banget. Ngomel secukupnya, terus lanjut hidup. Sangat Inggris. Ini kayak negasin lagi ada cara-cara bahagia yang lebih subtil ya, lebih mandiri di sana. Persis. Jadi apa nih yang bisa kita tarik dari sumber-sumber Anda ini? Intinya sih kebahagiaan itu kayaknya, terikat banget sama konteks budaya ya. Kompleks. Eksperimen selam itu meskipun ada statistik positif buat kelompok kecilnya, Iya, tapi kayaknya gagal ngubah iklim psikologis kota secara umum atau ngebongkar skeptisisme yang udah dalam itu. jadi muncul gagasan soal kebahagiaan laten orang Inggris ya. Mungkin bahagianya ada, tapi nggak ditunjukin kayak di tempat lain. Bisa jadi begitu, mereka punya cara sendiri mungkin. Lalu, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Iya, mungkin ini bisa jadi pengingat aja kali ya, bahwa nggak ada satu resep universal buat bahagia. Tiap orang, tiap budaya punya caranya sendiri. Pengalaman di Slough, terus cerita Richard, Veronica, sama Heather tadi, nunjukin makna sama kepuasan tuh bisa ditemuin dengan cara yang personal banget. Seringkali justru lewat kesulitan atau penerimaan terhadap realitas, bukan cuma ngejar-ngejar terus. Betul. Dan sumber Anda tuh ngasih kutipan penutup dari Robertson Davies yang bagus banget menurut saya. Yang mana tuh? Yang bilang kalau Anda nggak bahagia, mending berhenti aja khawatir soal itu. Coba lihat harta karun apa yang bisa dipetik dari jenis ketidakbahagiaan Anda sendiri. Wah, dalam juga ya. Iya kan? Ini ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Jangan-jangan obsesi kita buat terus-terusan ngejar bahagia justru bikin kita jadi abai gitu ya sama harta karun lain dalam hidup. Termasuk dalam pengalaman yang kurang enak kayak di Slough itu. Sesuatu buat dipikirin deh. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita coba telusuri India. Sebuah negeri yang sering bikin orang cinta sekaligus benci ya. Kadang malah barengan rasanya. Betul. Tempat yang bikin penasaran gitu. Apalagi buat orang barat yang mungkin lagi cari sesuatu yang beda. Semacam lintang spiritual yang lain mungkin. Nah, sumber kita untuk pembahasan kali ini itu catatan pribadi seorang penulis barat. Dia kembali ke India, tapi tujuannya bukan buat meliput berita, melainkan lebih ke mencoba memahami daya tarik spiritual India gitu. Sekaligus bertanya, apa iya sih kebahagiaan itu bisa ditemukan di tengah kondisi yang kelihatan rumit? Iya, kita bakal ikuti perjalanannya dia. Dari ashram yang kelihatannya modern, sampai ke ruang diskusi para intelektual yang, sinis banget kedengarannya. Jadi mari kita gali ya, kenapa sih tempat yang sering dibilang kacau, miskin, ini kok malah jadi tujuan orang mencari makna? Dan apa yang bisa Anda, para pendengar, petik dari kemampuan unik orang India ini? Kemampuan untuk menerima dua pikiran yang kayaknya bertentangan gitu ya. Nah itu dia. Penulis ini begitu sampai langsung dihadapkan sama paradoks India. Di satu sisi, kemajuan kelihatan jelas, ekonomi, bahkan teknologi nuklir. Tapi di sisi lain, tradisi dan spiritualitasnya itu kuat banget. Masih ingat kan fenomena keajaiban susu? Tahun 90-an itu sempat viral, patung dewa Hindu seolah minum susu. Oh iya, ingat. Unik ya, India itu kayaknya malah menyerap dan mengubah pengaruh dari luar. Bukan sebaliknya. Contoh paling gampang ya, McDonald's itu. Mereka sampai harus bikin McAloo Tiki, burger kentang. Karena kan mayoritas Hindu nggak makan sapi. Jadi bukan McD yang ngubah India, tapi India yang ngubah McD. Menarik ya? Dan kontras ini, makin terasa pas penulis masuk ke ashram Sri Sri Ravi Shankar di luar Bangalore. Dia nyebut ini kayak representasi India baru. Gimana tuh suasananya di dalam? Bayangin aja, di dalam gerbang itu rasanya tenang banget, damai. Beda jauh sama hiruk-pikuk jalanan di luarnya. Terus foto sang guru-guruji ada di mana-mana. Oke, aturannya gimana? Aturannya juga lumayan ketat. Harus vegetarian, nggak boleh minum alkohol sama sekali, dan ini nih yang paling berat buat si penulis. Apa tuh? Nggak boleh ngopi, kafein dilarang total. Di catatannya kelihatan banget paniknya dia. Saya bisa bayangin. Terus latihannya gimana? Ada yang aneh-aneh juga?
Iya gitu deh, ada momen yang agak canggung katanya. Peserta diminta saling bilang, aku milikmu. Agak gimana gitu ya? Iya juga. Apa peserta lain cerita melihat kayak cahaya spiritual atau merasa damai banget. Penulis kita cuma pusing. Pusing doang. Iya pusing, mungkin efek putus kafein itu kan. Malah ada peserta lain yang ketiduran pulas pas sesi. Wah, macam-macam banget ya hasilnya dalam satu ruangan. Ini pasti bikin mikir soal fenomena guru spiritualnya sendiri ya. Tepat, penulis jadi makin skeptis ngelihat pemujaan ke guruji. Apalagi dia ingat kasus kayak Osho yang gurunya punya puluhan Rolls Royce itu. Iya, kontroversial banget itu. Tapi di sini nih muncul perspektif India yang menarik dari temennya, namanya Manju. Si Manju ini bisa misahin ajaran baik dari seorang guru sama kemungkinan kelakuan buruk gurunya itu. Oh, jadi kayak dipilah gitu. Betul, prinsipnya dia ambil yang baik, buang yang buruk. Ini contoh nyata kemampuan orang India menerima dua sisi yang bertentangan. Nggak harus milih salah satu. Nah, kemampuan menerima kontradiksi ini kayaknya jadi tema utamanya ya. Menarik banget pas kita dibawa ke tempat yang beda banget selanjutnya. Shanti Road di Bangalore. Ini kayak kebalikannya ashram ya? Bisa dibilang gitu. Shanti Road ini tempat ngumpulnya seniman, penulis, pemikir kritis. Suasananya jauh dari tenang kayak di ashram. Gimana emang suasananya? Ya, bayangin aja, diskusi intelektual yang seru, tapi penuh asap rokok, bau kopi kental, terus nuansanya ironi semua. Buat mereka di sana, guru spiritual itu cuma kayak penyangga. Penyangga, maksudnya? Kayak kruk gitu loh, buat jiwa yang dianggap rapuh. Dan pengalaman di ashram itu dianggap cuma pedicure spiritual. Enak sesaat, tapi nggak ngubah apa-apa secara mendasar. Jadi mereka malah nggak nyari ketenangan kayak di ashram? Justru itu, mereka malah kayak menikmati ketidakpastian dan kompleksitas hidup di India. Suka sama kekacauannya itu. Oke, jadi ada yang nyari tenang di ashram, ada yang merayakan ketidakpastian di satu Shanti Road. Tapi ada satu lagi nih, sudut pandang yang menarik banget dari Mona, asisten rumah tangga di sana. Ah iya Mona, ini juga kontras lagi. Mona ini kan secara ekonomi bisa dibilang sangat kekurangan ya. Tinggalnya di perkampungan kumuh yang kelihatan dari teras mewah satu Shanti Road itu. Tapi dia? Tapi dia ngakunya bahagia banget. Resepnya sederhana banget. Jangan terlalu banyak mikir, hiduplah dengan gembira, makan dengan gembira, mati dengan gembira. Gitu katanya. Wah, itu paradoks lagi kan kalau lihat data statistik kebahagiaan India yang katanya nggak terlalu tinggi. Iya, tapi ini nyambung sama riset Biswas Dinner. Riset itu nemuin kalau tunawisma di Kalkuta itu tingkat bahagianya lebih tinggi dibanding tunawisma di California. Kemungkinan besar karena ikatan sosial dan komunitasnya kuat banget di sana. Masuk akal sih. Ini jadi nyambung ke obrolan penulis sama Profesor Sundar Saruke ya, soal ambisi dan keinginan. Di satu sisi, kan itu akar penderitaan katanya. Tapi, ya itu juga yang bikin kita bergerak. Betul, Profesor Sarukai ini bilang orang India itu ya ambisius juga, punya keinginan juga. Bedanya mungkin di cara menghadapi hasil, apalagi kalau kecewa. Gimana tuh bedanya? Ada semacam sikap, lakukan yang terbaik, ya udah setelah itu biar semesta atau ketidakpastian aja yang nentuin hasilnya. Gitu kira-kira. Ini ada kaitannya sama konsep maya dalam filsafat Hindu. Maya? Yang artinya ilusi itu bukan? Sering diartikan gitu ilusi, tapi mungkin lebih dalam lagi. Maya itu pemahaman kalau hidup ini semacam permainan kosmik. Kayak peran yang kita jalani aja. Kesadaran ini bisa bantu kita nggak terlalu terikat sama hasil. Jadi setelah semua pengalaman kontras ini, ashram yang tenang, One Shanti Road yang sinis, kebijaksanaan Mona, filsafat Maya, gimana akhirnya si penulis? Kesimpulannya apa? Dia ninggalin ashram memang ngerasa lebih rileks. Tapi ya skeptisnya nggak hilang juga. Lucunya dia malah nemu semacam kedamaian justru pas lagi diskusi penuh asap rokok dan ironi di One Shanti Road itu. Oh iya? Kok bisa? Mungkin karena di situ dia merasa lebih nyata. Perasaan cinta bencinya sama India tetap ada, tapi dia jadi bisa nerima kontradiksi itu sebagai bagian dari India dan mungkin bagian dari dirinya juga. Terus, pelajaran intinya buat Anda yang lagi dengerin, apa dong? Mungkin nilai terbesarnya dari penelusuran ini ya, melihat gimana sebuah budaya itu bisa menampung gagasan-gagasan yang kelihatannya berlawanan banget, tanpa merasa harus pilih salah satu. Kemampuan rema ketidaksempurnaan, paradoks, ketidakpastian hidup. Bukan pasrah yang negatif gitu ya? Bukan, lebih ke penerimaan aktif kalau hidup ya memang kompleks gini.
Kebahagiaan itu mungkin bukan soal ngilangin semua masalah, tapi nemuin keseimbangan dan ketenangan di tengah ombak kehidupan itu sendiri. Kayak yang dicontohin sama berbagai wajah India tadi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau kita coba sedikit aja mengadopsi perspektif India ini? Ngeliat hidup, ambisi kita, bahkan kegagalan kita dengan sedikit lebih ringan. Mungkin kayak, ya main peran aja dalam drama besar kehidupan, kayak konsep Maya tadi. Mungkinkah penerimaan terhadap kontradiksi, baik di dalam diri kita maupun di dunia luar ini, justru bisa jadi kunci? Kunci buat buka pemahaman tentang kebahagiaan yang mungkin sedikit berbeda. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sumber yang Anda bagikan ya, soal pencarian kebahagiaan di Amerika. Iya, betul. Fokusnya ke pengalaman pribadi penulisnya, yang dimulai dari kata unik, dokominium, dan juga kehilangan teman. Ini yang bikin dia jadi bertanya-tanya soal obsesi negaranya sendiri sama, ya, kebahagiaan. Persis. Nah, perjalanan ini tuh nunjukin kontradiksi yang menarik banget. Gimana tuh? Jadi, kemakmuran material yang kelihatannya melimpah ternyata nggak otomatis bikin orang puas sama hidupnya. Kita lihat nanti gimana pengalaman dia nyambung sama data sosial Amerika yang lebih luas. Oke, jadi ceritanya mulai di Miami kan? Gara-gara ide dokominium dari temennya, si Craig. Betul. Tapi ironisnya, justru pas Craig meninggal mendadak, itu malah bikin penulisnya makin mantep pindah ke sana. Aneh juga ya. Kayak semacam pertanda gitu ya. Iya. Terus di Miami, dia langsung ketemu slogan-slogan kayak, beranilah untuk bahagia. Seolah-olah bahagia itu, barang dagangan gitu? Nah, itu dia. Disinilah paradoks Amerika jadi kelihatan jelas banget. Faktanya kan Amerika tuh negara terkaya. Tapi kalau lihat studi global, peringkat kebahagiaannya cuma di nomor 23. Oh ya, di bawah mana tuh contohnya? Ya, di bawah Costa Rica atau bahkan Malaysia misalnya. Dan yang lebih menarik lagi, sejak 1960 pendapatan per kapita realnya naik 3 kali lipat loh. Tapi tingkat kebahagiaan rata-rata warganya malah ya gitu-gitu aja, datar. Serius? Jadi duitnya nambah, tapi orangnya nggak tambah happy. Malah kalau lihat data lain di sumber ini, justru di periode yang sama, masalah sosial malah naik tajam. Banget. Perceraian, bunuh diri remaja, kejahatan, jumlah orang di penjara, semua naik. Dan ini bukan cuma karena diagnosisnya lebih baik ya, tapi emang peningkatannya nyata. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Kompleks sih penjelasannya. Salah satunya yaitu ekspektasi. Ekspektasi orang makin tinggi, kita bandinginnya diri kita sama kondisi orang lain sekarang, bukan sama kondisi kita dulu. Masuk akal. Terus ya jebakan berpikir kalau uang itu segalanya. Padahal riset nunjukin terus kalau kebutuhan dasar udah terpenuhi, hubungan antara uang sama bahagia itu ya melemah banget. Oke. Belum lagi soal terkikisnya ikatan komunitas. Itu loh yang disebut Robert Putnam bowling alone. Orang makin individualis. Oh, yang main bowling sendirian itu ya? Bukan bareng-bareng di liga gitu? Nah iya, metafora itu ditambah lagi jam kerja panjang, waktu di jalan buat commute juga lama. Ini kan ngurangin waktu buat keluarga, buat temen. Padahal justru itu yang bikin bahagia ya? Betul, aktivitas-aktivitas itu. Terus industri self-help juga kan fokusnya ke dalam diri terus. Padahal seringkali sumber bahagia itu ada di luar, di hubungan kita sama orang lain. Penulisnya sendiri gimana? Dia ngerasa cocok nggak di Miami? Nah, itu dia. Dia merasa nggak pas. Dia lihat komunitas Latin di sana, kok kayaknya lebih happy ya, fokusnya ke keluarga, nikmatin hidup aja gitu. Beda sama dia. Terus tetangganya, si Andy itu? Andy juga sama. Dia pengen pindah dari Miami, apalagi setelah trauma badai Andrew. Dia kangen tempat yang beda, budayanya, iklimnya. Jadi mereka berdua sama-sama nyari rumah baru. Dan ini kayaknya emang tren di Amerika ya. Orang gampang banget pindah buat nyari hidup yang lebih baik. Semangat perbatasan gitu masih ada. Bisa dibilang gitu. Tapi sumber ini juga ngingetin soal ilusi fokus. Ilusi fokus? Maksudnya?
Kita sering salah prediksi. Kita terlalu fokus sama satu hal positif di tempat baru. Misalnya, wah cuacanya enak nih di California. Tapi kita lupa sama macetnya atau biaya hidupnya. Kita melebih-lebihkan dampak positifnya. Oh, kayak studi Michigan versus California yang Anda sebut itu ya? Nah, persis. Itu contohnya. Kita sering salah tebak apa yang beneran bikin kita bahagia di tempat baru nanti. Menarik sih. Terus, akhirnya kan beberapa tokoh di cerita ini nyampenya di Asheville, North Carolina. Iya, si Andy nyari tenang. Ada Cynthia, dia nyari tempat ideal pakai kriteria macam-macam, tapi ujung-ujungnya merasa kayak dipanggil aja ke sana. Terus ada Laurey yang malah nyampe sana gara-gara program Outward Bound ya. Yang harus ngadepin takut sama ular itu? Hahaha, iya bener. Terus malah nemu jalan emas buat buka bisnis di Asheville. Jadi kelihatan banget tempat itu punya daya tarik sendiri. Memang tempat itu ngebentuk kita ya? Betul. Ada ahli geografi Yifu Tuan. Dia bilang keselamatan melalui geografi. Idenya itu kita sering nyari solusi masalah internal kita dengan cara pindah tempat fisik. Asheville sendiri digambarin kayak tempat yang memeluk seimbang antara alam sama budaya. Tapi ada catatannya juga kan? Ada. Surga yang kita temuin itu bisa cepat berubah, jadi rame, jadi beda. Kayak pengalaman Cynthia sebelumnya di Florida. Nggak ada surga yang abadi gitu intinya. Oke, nah setelah muter-muter nyari tempat, apa sih kesimpulan atau pencerahan si penulis ini? Ada beberapa momen penting ya kayaknya. Iya, ada beberapa. Ketemu bartender mamanya Happy, itu jadi pengingat simple buat ya tersenyum aja. Terus ada pandangan dari peneliti John Helliwell, kalau jalan menuju bahagia itu macam-macam, nggak cuma satu. Analoginya yang soal atom karbon itu juga menarik. Nah iya, susunan atom karbon yang beda bisa jadi berlian atau jelaga. Artinya, mungkin keseimbangan berbagai elemen hidup kita, budaya, alam, sosial, itu lebih penting daripada ngejar satu elemen aja. Tapi kayaknya gagasan yang paling nonjok itu datangnya dari Bhutan ya? Tepat sekali, dari cendekiawan buta namanya Karma Ura. Dia bilang, tidak ada kebahagiaan personal. Kebahagiaan 100% bersifat relasional. Wah. Itu dalam banget sih. Iya kan, apalagi buat budaya barat yang cenderung individualis. Intinya, kebahagiaan kita itu nggak bisa dipisahin dari kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Keluarga, teman, tetangga, bahkan orang asing sekalipun, semuanya nyambung jadi satu jaringan. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Bahagia itu bukan proyek sendirian. Bukan. Dan sumber ini juga ngingetin, mungkin kita juga nggak benar-benar pengen bahagia 100% tanpa cacat. George Bernard Shaw bilang, itu malah kayak neraka di bumi. Ada benernya juga. Justru sedikit kesulitan bikin kita berkembang kan? Perlu ada ketabahan. Iya. Pada akhirnya, si penulis nemuin semacam kedamaian. Bukan di target bahagia 100%, tapi lebih ke penerimaan. Dia nyebutnya 50-50, 50-50 gitu ya. Dan kemampuan buat nikmatin momen aja. Menari selagi bisa, katanya. Dia jadi lebih ngehargain hubungan dan hal-hal simpel. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari sumber ini, ngejar harta doang di Amerika itu, jelas bukan jalan pintas kebahagiaan. Malah bisa jadi bumerang. Betul. Koneksi antar manusia, komunitas, rasa saling terhubung, itu yang kayaknya jadi mata uang yang lebih penting. Tempat tinggal memang ngaruh, tapi pindah-pindah terus nyari sorga juga mungkin bukan jawaban akhirnya. Dan mungkin ya, pelajaran paling penting buat Anda renungkan di rumah itu ya dari Karma Ura tadi. Daripada kita terus-terusan nanya, apa sih yang bikin saya bahagia? Gimana kalau kita mulai mikirin gimana hubungan saya sama orang lain dan lingkungan sekitar itu ngaruh ke kebahagiaan saya dan juga kebahagiaan mereka. Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.